Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polling Podcast Keliling. Nah, hari ini gue mau cari-cari rumah, cuman gue masih butuh mentor mungkin ya. Nah, gue bingung nih, kira-kira gue tuh pengen beli mobil atau mau beli rumah dulu. Nah, maka itu gue hari ini nggak sendiri. Gue sama salah satu pakar properti deh, bisa dibilang. Oke, siapa nih? Langsung aja kenalin. Ya, bareng sama gua, Noval. Hari ini gua mau bahas soal properti karena gua lagi galau nih sebenarnya mau cari properti atau mau beli mobil. Nah, langsung aja yuk kita bahas Pak Noval. Pak, gimana sih nih? Abang. Iya. Oh, abang aja ya. Bisa nggak sih? Kelihatan tua gua kalau itu. Bisa nggak sih ngasih tips ke gua mungkin strategi? Gua nih sebagai milenial pengen banget beli rumah, tapi gua juga pengen beli mobil. Oke, bro. Gimana nih strateginya nih? Bentar gua klarifikasi ya, milenial bukan cuma dia, gua juga milenial. Oke. Ya. Ya, jadi kalau untuk pilihan lo mau beli mobil atau mau beli properti itu ada banyak faktornya, bro. Salah satunya adalah nilai apa namanya? Kalau jual beli itu. Ya, kalau lo beli rumah itu setiap tahun bahkan ada kenaikannya, bro. Jadi lu nggak akan rugi deh kalau lu beli investasi rumah ya. Jadi saran gua untuk kita nih kaum milenial lebih baik kita investasikan ke aset dalam bentuk apapun itu, misalnya properti seperti itu. Dan untuk beli properti pun gua punya beberapa tips dan tips, bro. Nah, apa tuh? Agar kita itu nggak ketipu sama developer dan pengembang yang hanya cuma mau ambil duitnya konsumen doang. Oh, ada kayak gitu ya? Banyak, bro. Jadi kalau lu biar nggak ketipu nih, bro, yang pertama lokasi, bro. Lu harus tahu lokasinya, dekat dengan apa, fasilitas penunjangnya seperti apa, sama aksesibilitasnya. Oke. Ya, Baru tahu deh. wah itu harus lu pahamin tuh. Jadi nggak cuma soal harga murah doang ya? Bukan cuma soal harga murah, belum tentu murah itu beneran, bro. Ada juga yang main-main. Dia pasang harga murah, orang beli bisa ditinggal. Ada juga yang begitu? Ada juga yang begitu, makanya nanti ada deh di tips dan yang trik berikutnya. Yang kedua, bro, lo harus tahu cek legalitasnya. Legalitasnya itu sudah sejauh mana perizinan pengembangannya itu dikerjakan oleh pihak developer. Yang ketiga, lo lihat track recordnya. Terus nah yang tadi lu bilang harga, kita harus lihat nih, kita cek harganya di perumahan itu sama sekitarnya. Dia murah kah? Dia mahal kah? Atau kompetitif? Kalau gue lebih milih yang kompetitif. Jadi murah kagak, ya kan? Mahal kagak gitu. Kalau kemurahan kita patut waspada gitu. Iya. Kenapa dia bisa jual murah? Mungkin bisa jadi dulu dia beli tanahnya murah, tapi kan jarang ya. Developer sekarang kan udah duit ya, gitu. Benar. Kalau yang lain jual mahal, ngapain gue jual murah kan, gitu kan? Paling beda-beda tipis lah gitu. Kayak gitu, bro. Takutnya nanti itu dikerjain sama pengembangnya. Contohnya misalnya developer ini kerjasama sama pemilik lahan, bro. Jadi ini dia belum bayar ke pemilik lahan, dia udah main jual nih dengan harga murah. Pikirannya pasti dibeli dong sama orang. Benar. Iya kan? Tiba-tiba orang pada beli, nih developer kabur. Ada ya kasus gitu ya? Ya ada lah, bro, pastilah. Nah, yang kelima, bro, ini skema bayar. Lo harus tanya tuh ke developer, gimana sih skema bayarnya? Kan ada tuh developer yang cuma bayar mintanya cash doang gitu. Ada juga developer yang syariah lagi marak sekarang itu. Nah, itu apa sih bedanya? Kalau syariah itu memang secara perjanjiannya mungkin ada akad yang dibilang nggak ada sita, nggak ada denda, nggak ada apa ya gitu. Intinya yang syariat lah katanya seperti itu. Cuman memang di awal mungkin dia harus mengeluarkan lebih besar ya, minimal 50% gitu. Oh, untuk 50%? 50% untuk developernya. Nggak bisa dibawa itu? Ya gue kurang tahu ya, mungkin kebijakan yang lain ya kan gitu ya. Ya seperti itu. Terus ada juga yang sistem KPR. Nah kita harus cek nih developernya udah kerja sama bank apa aja. Jangan-jangan dia belum kerja sama lagi kan begitu. Benar. Karena di KPR itu ada KPR ready, juga ada KPR inden, bro. Oke.
Nah kalau developer itu udah kerjasama dengan KPR Inden dan dia punya rekanan beberapa bank, ya kalau gue sih yakin lah sama developer itu dah. Gitu. Terus yang keenam, lu lihat juga kualitas bangunannya. Lu harus cek dia ada rumah contohnya enggak, bagaimana kondisinya, strukturnya, seperti itu bro. Sama dia pakai spesifikasi apa sih gitu kan. Emang kira-kira bahan bangunan apa sih bagus? Ya semua sih bagus bro, nggak ada yang nggak bagus ya sebenarnya. Tergantung kita pengerjaannya aja sih gitu. Orang zaman dulu kan juga pakai batako, berdiri aja tuh, ya kan gitu. Cuman kan balik lagi, harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Ya kalau dia jual harga 500 juta dia pakai batako, ya jangan mau. Untungnya gede banget tuh developer gitu kan. Tapi kalau dengan harga misal 500 jutaan dia sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya dia pakai fondasi batu kali ada, fondasi setapak gitu kan. Mungkin dia pakai slug gantung gitu kan, bisa juga gitu. Terus dia pakai bata merah gitu, bukan pakai batako yang tadi. Mungkin juga ada yang pakai bata ringan ya, tergantung pemilihannya sih. Ya batako sama bata merah 11-12 lah bro. Iya, tergantung kebutuhan lo juga sih gitu. Terus baja ringan, banyak juga nih baja ringan yang apa tuh, kita kadang-kadang mau ngeborongin ke pemborong tuh misalnya dia 0,75 tuh, dia datangin 0,75 gitu kan, tulisannya doang gitu kan. Nanti itu juga melewat gitu bro. Nah, kita lihat gentengnya dia pakai apa, bahan-bahan apa gitu kan, plafonnya segala macamnya. Terus sama keramik nih bro, keramik itu ada KW 1, 2, dan 3 gitu. Ada juga ya? KW super juga, iya. Ternyata nggak elektronik doang ya? Nggak. Gua ada tempatnya tuh di sana kalau mau. Tapi kalau kita bisa milihnya dan kita bisa ngerjainnya, ya kita bisa dapat yang bagus. Oke. Gitu. Jadi kalau gaji 25 jutaan gimana nih kira-kira? Bisa nggak ngambil rumah? Bisa bro ngambil. Paling di daerah Cilangsi, Jonggol, atau di pinggir-pinggir lah ya. Bojonggede ujung sana, tuh yang pinggir-pinggir lah bro. Yang kategorinya bisa dibilang rumah subsidi. Oke. Tapi kalau rumah komersil itu lu harus siapin budget lu itu 3 kali dari estimasi cicilan. Misalnya cicilannya ini 3 jutaan, berarti minimal gaji lu ya 9 jutaan bro. Tapi tadi dengan catatan, jangan banyak cicilan bro. Ya tadi yang gue bilang, ada nilai yang kalau lu beli aset mobil atau kendaraan bermotor itu 1 tahun, jangan kan lu beli hari ini nih baru nih terus lu langsung jual, itu udah pasti turun harganya. Iya benar sih. Tapi kalau lu beli rumah misalnya harga 400 jutaan gitu, atau lu beli rumah subsidi deh 135 juta dulu tuh, udah soft aja gitu, itu rumah nggak jadi subsidi bro, lu bisa jual 250 juta, tinggal lu perbaikin dikit-dikit aja gitu ya. Itu nah tapi tergantung tadi lokasinya, gimana tuh ada rumahan gitu. Lo udah saran nggak sih? Gue lagi cari rumah kan, ada saran nggak sih rumah mana gitu loh kan? Kira-kira cocok nih buat gue nih, kan gue suka gaul, gue suka hangout ya, tapi gue juga nggak apa ya maksudnya, ya aksesnya juga deket ya, sudah deket tol mungkin. Itu sesuai dengan yang tadi yang pertama bro, kita pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tadi lu suka hangout, nah kebetulan nih hari kita ini lagi ada di perumahan yang deket banget sama semua-muanya bro. Aksesibilitasnya bagus, terus fasilitas penunjangnya juga dekat, terus jalannya juga lebar nih bro di dalam perumahan ini nih. Iya, gimana kalau kita panggil marketingnya aja bro? Boleh, langsung lah. Join bro. Sini duduk bro, tengah-tengah. Kita ngobrol. Oke, ini siapa nih, kenalin dulu. Oke, nama saya Dedi. Ya, saya bertugas di perumahan GCA ini sebagai marketing ya, untuk menjelaskan sedikitnya tentang perumahan di Gria Cibinong Asri 2 ini. Kelebihannya apa sih, Mas? Kelebihannya terutama perahu jalan ya. Perahu jalan itu kita sampai 7 meter lah. Oh, ini lebar. Iya, 7
meter. Terus kita memang sistemnya cluster, one gate system. Terus kita total unit itu kita 54 rumah. 54 ini. Oke. Dengan fasilitas kita di sini ada joglo, nanti ada lapangan bulu tangkis lah ya buat warga, sama taman bermain anak lah. Oke. Jadi lengkap ya? Ya cukup memadai lah. Aku pengen nanya nih, Siap. legalitasnya di perumahan ini bagaimana sih? Legalitas di sini per coupling itu sudah pecah. Yang penting kan itu ya, per coupling itu sudah pecah. Pecahnya itu sertifikat. Nah, cuman kita di sini itu free sampai SHGB. Untuk peningkatan sertifikat hak miliknya cukup bayar 2,5 sampai 3 juta kurang lebihnya gitu. Oke. Terus ada apa sih sekitaran sini tuh? Sekitaran Yang sini menarik? ada banyak. Penasaran nih. Iya, ada sekolah favorit di sini di Pemda itu SMP Negeri 2 Cibinong. Oke. Itu sekolah favorit di Cibinong. Terus ada Cibinong City Mall. Oh, Iya. dekat ya di sini. Ya, cuma 10 menit lah. 10 menit? Lebih, ya, dekat lah. Oke. Nah, di sini juga kita dekat dengan stasiun Citayam Bojong. Oh, oke. Buat Nah, teman-teman yang kerja di Iya. tengah kota tuh, Jadi nggak usah khawatir ya. nggak usah khawatir karena kita punya stasiun Ah. Jakarta Kota itu ya. Oh, jadi perumahan ini punya stasiun. Oh. keren juga loh. Kita hanya berjarak 10 menit lah kira-kira, lebih 4 kilo. Oke. 4 Nah, kilo. kalau misalnya nih, gue punya anak kurang sehat nih, Iya. mau ngecek ke dokter, rumah Iya. sakit, deket nggak? Kita juga ada rumah sakit di sini RSUD Cibinong. Ya dekat lah, kita cuman berjarak 10 sampai 15 menit lah. Iya. Wah. Ada rumah RSUD Cibinong kita. Nah, sentralnya ya. Nah, terus karena saya kan kerja di Jakarta, Iya. pengen nih lewat tol. Nah, itu gimana aksesnya? Kita ada 2 akses nih, pintu Nah. tol itu tol Jagorawi ya. Kita bisa masuk dari Citerep, pintu tol Citerep atau Sentul. Oh, gitu. Sentul. Kalau dari sini kita ke lokasi pintu exit tol itu Sentul itu berkisar 15 atau sampai 20 menit paling lamanya. Oke. Kita masuknya lewat Gor Pakansari. Gor Pakansari. Iya, lewatnya Gor Pakansari. Jadi kita tinggal tarik lurus saja. Oke. Jadi aksesnya bagus juga ya. Iya, ke sirkuit Sentul dekat lah. Iya, benar. Iya. Oke. Di Gor itu juga deket sama Lotte Mart ya? Iya, di Gor sendiri, di Gor Pakansari itu banyak tempat perbelanjaan juga. Ada Lotte Mart, apalagi tempat makan anak-anak muda zaman sekarang ya, banyak banget di situ tempat nongkrong ya kan. Banyak kuliner lah, banyak kuliner di sini. Wah, mantap. Itu berarti kalau Iya. kalau di Jakarta kan ada Senayan tuh Pak Dedi. Ah, Senayan Sering ya. dipakai buat apa namanya tuh? Jogging. Jogging. Jogging, Nah, ya. di Pakansari juga begitu nggak sih? Iya, dia juga cukup luas ya. Pakansari itu untuk berapa hektarnya saya nggak tahu, cuman dia sudah standar nasional, standar nasional dia Pak Gor Pakansari. Iya. Nah, di sini tuh ada rumah contohnya nggak sih? Rumah contohnya kebetulan kita lagi progres nih. Oh, di progres. Lagi progres, tipenya Oke. tipe 42 tanah 70 meter. Ya, kita lagi progres. Gitu. Jadi Iya. tipe 42 tanah 70 nih bagus nih bro, salah satunya nih yang tadi gue bilang. Iya. Ya kan? Ya kan bro? Tadi gue bilang dari segi perizinannya komplit deh nih. Iya, Developer. Jadi Iya. bukan developer abal-abal, lu nggak Udah usah aman khawatir. jadinya. Aman deh, ya kan? Sudah pecah per Sudah kafling. pecah per kafling. Iya. IMB ada Pak? Pak IMB Dedi? ready dong. IMB ready bro, coba. Harga berapa Pak Dedi? Harga mulai 500 jutaan. 500 jutaan coba, ya nggak? Angsuran murah kan ya? Angsuran kita kalau paling yang 20 tahun lah ya, anak-anak masih usia maksimal KPR itu kan kita untuk karyawan 55 tahun, 55 tahun diambil aja 20 tahun itu tinggal berapa maksimal dia usia saat ini gitu kan. Oke. Jadi gue bisa lah ya. Untuk KPR maksimal 55 tahun karyawan swasta, tapi kalau untuk BUMN, PNS, Polri, TNI bisa sampai pensiun, masa pensiun. Lu sampai masa pensiun? Iya, Dari sampai Polri? iya, sampai masa pensiun dia. Rata-rata sih 60 ya, 60 tahun. Berarti kalau buat temen-temen anggota kepolisian, TNI, Polri,
terus sama lawyer, nggak usah khawatir, di perumahan ini juga bisa lo beli rumah, gitu kan Pak Dedi? Iya. Ada bank yang mensupport bank ini, developer ini, bener nggak Pak Dedi? Ya kita kerjasama dengan banyak juga ya, cukup lumayan. Nah, kita ada pertama Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang kedua kita kerjasama dengan BJBS, Bank Jabar. Ya, terus kita ada Bank BRI, ada Bank BTN konvensional sama Bank BTN Syariah gitu. Jadi jangan takut lah, kita banyak opsi-opsi bank ya. Aman jadi ya. Iya. Baik pilihan. Banyak pilihannya. Jadi bukan cuma KPR doang ya Pak Dedi? Ya, Kalau cash boleh nggak? boleh dong. Itu nggak usah ribet Boleh lagi deh. banget, iya. Soalnya ada Pak Dedi yang developer itu dia nggak bisa beli cash, dia harus di KPR-in. Mungkin ada perjanjian kali sama pihak apa yang mensuplai ya. Maksudnya mungkin dia ada perjanjian dengan pihak perbankan yang mensupport konstruksinya kali, Oh, gitu. infrastrukturnya atau kayak gimana kali seperti itu. Kalau kita cash siap lah. Cash siap ya? Siap. Oke, kalau cash bertahap bisa sampai berapa lama Pak Dedi? Kita untuk saat ini 6 bulan, tapi kalau bila mana ada permintaan dari nasabah di atas 6 bulan, nanti kita bisa pengajuan gitu sistemnya. Nah, Dengan DP kurang lebih 50% lah. 50%. Iya. Dengan DP. Ini KPR-nya inden ya Pak? Kita KPR Inden. Nah, mau KPR nanya nih inden. Pak, indennya itu berapa lama nih masa pembangunannya? Ya, untuk kita sih jangan muluk-muluk ya, jangan juga kita memberi harapan palsu juga ya. Janganlah Pak. Iya, memberi harapan palsu. 2 bulan jadi enggak. Karena tukangnya juga kan ada kemampuan ya kan. Kita maksimal itu 6 bulan untuk tipe 1 lantai. Oke. 6 bulan, tapi kita biasanya sih 4 sampai 5 bulan sudah rapi. Jadi kita prepare lah ya, spare. Itu terus kalau untuk 2 lantai kan ya cukup lumayan ya. Kita sampai maksimal itu 1 tahun. Ya, tapi kita selalu percepatan progres, bisa sampai 9 sampai 10 bulan. Sudah siap lah. Karena yang sekarang juga sedang dibangun juga hitungan 1 bulan ternyata dia udah naik. udah masang baja ringan ya kan. Hitungan 1 bulan loh itu ya kan. Tinggal dia melester keluar dalam sama pasang keramik ya, kloset kita pasang ya, mungkin 2 bulan jadi ya. Nih bro, ini bukan cuma sekedar marketing nih, dia juga tahu tentang bangunannya ternyata, itu loh. Jadi lu gak usah khawatir gitu kan. Kita selain marketing kita pengawas juga nih, pengawas lapangan. Karena itu kan kelihatan tiap hari gitu kan, berapa lama dia mulai gali pondasi itu kan kita batu kali. Udah gitu kita pakai cakar ayam. Udah gitu kita untuk tipe mezaninnya itu kita cor. Nggak pakai besi-besi atau kayu, kita udah cor aja langsung gitu kan, permanen. Gitu. Jadi aman, cakar ayam loh, udah cakar ayam. Untuk tipe mezaninnya gitu. Jadi di sini ada tipe mezanin juga bro. Iya, ada tipe mezanin. Buat temen-temen yang masih WFH nih, lu nggak usah khawatir beli rumah di sini, lu bisa tetap kerja lo, gitu ya kak. Nanti Pak Dedi, kita minta contoh-contoh legalitasnya ya, sama kita minta contoh-contoh gambar juga, biar teman-teman bisa lihat nih. Iya, boleh. Tadi saya ngeliat di sini pas nyampe itu bagus banget ya. Kata dikelilingin sama gunung ya. Pemandangannya ada dari Gunung Salak sama Gunung Pangrango. Wah, iya. Mantap. Boleh. Iya, kita ada di atas posisinya nih. Gitu ya? Iya, jalanan ada di bawah. Bebas banjir. Bebas dong, jauh. Sumurnya kita itu sumur bor ya. Kedalamannya sampai 28 meter sumur bor. Bukan PDAM kan. Tuh. Berarti airnya masih bersih ya Pak Dedi? Masih bersih, masih sejuk. Masih sejuk. Wah, jadi pengen nih beli di sini. Lagi teman-teman apa bro? Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol bareng marketingnya nih gitu, tentang perumahan ini. Sekarang kita ngobrol langsung sama pelaksananya. Kita panggilin yuk Mas Hairul. Halo bro. Ya. Bro, teman-teman, beliau ini udah malang melintang nih di dunia konstruksi nih. Udah berapa lama bro Hairul? Dari 2012 kita mulai kerja sendiri, kita ngebangun
sampai sekarang. Jadi udah pengalaman tuh udah sekitar 10 tahun lah ya. Udah berapa ratus rumah dibangun tuh. belum hitung sih terakhir berapa ya. Kayak soalnya kan kita selain kita ngerjain rumah, kita desain juga sama furniture gitu kan. Itu aja sih. Jadi kalau rumah kan kita bisa kehitung ya, dalam arti dalam setahun itu bisa 3-4 rumah. Itu aja sih, belum ratusan lah. Nah, Mas Hairul sendiri mau bantu di sini tuh gimana nih ngelihat developernya? Tadi kan kita udah bahas sama marketingnya nih, bahwa developer ini udah bisa dikategorikan bonafit lah. Secara lahan sudah diakuisisi oleh mereka, gitu kan. Perizinan juga sudah mereka selesaikan gitu ya, sudah mereka tuntaskan gitu kan. Bahkan penjualan track record tahap 1 sudah sold out 72 unit. Ini tahap 2 di model pertama ini udah sold juga ya gitu. Nah, kenapa Mas Hairul mau ngerjain di sini gitu loh? Ya pertama sih kan namanya di sini kan kita nyoba tender lah. Misalkan kita nyoba nanya juga di sini kita bisa masuk atau enggak, gitu kan. Cuma selain itu kan kita kan namanya kita baru ke tempat baru, kita harus survei. Kita lihat kondisi lokasinya enak atau enggak enak. Terus kita juga harus mikirkan nanti pekerja di sini seperti apa. Itu sih tahap awal sebagai kontraktor atau sebagai pelaksana di lapangan akan seperti itu. Kita survei. Terus kita lihat juga background ya, tadi yang dibilang background dari setiap perusahaannya seperti apa. Terus sebenarnya cash flow-nya seperti apa, lancar enggak. Itu sih biasanya kendala di setiap kontraktor ya. Maksudnya ya kita sih berharap di sini karena ada hubungan baik, insya Allah sih berjalan lancar gitu. Yang alhamdulillah kita udah termin pertama, termin kedua alhamdulillah sih lancar. Alhamdulillah. Berarti secara nggak langsung developer juga membutuhkan komitmennya ya. Ya. Oke deh, kalau gitu coba kita langsung lihat bangunan yang Mas Hairul buat gitu. Yuk kita lihat. Yuk Mas Hairul, mana nih rumah yang lagi dibangun nih? Nah ini salah satunya. Oh, oke. Ini alhamdulillah udah perkiraan sih sekitar 45-50% karena habis ini atap genteng udah mulai masuk. Sekarang lagi pengerjaan baja ringannya. Oh gitu. Iya. Ini luas berapa sih Mas Hairul? Luasnya 6x10, luas tanahnya 60 meter persegi. Oh. Lebarnya 6, panjangnya 10. Tapi terlihat besar ya teman-teman ya. Iya. Ini modelnya kayak gimana nih Mas Hairul sebagai arsitek juga nih? Beliau juga arsitek sebenarnya nih. Ya, kalau kita sih di sini kan prinsipnya kita hanya menerima gambar, tapi kalau kita ngelihat dari desainnya sih udah lebih ke modern ya. Kita lebih mengarahin rumah modern. Yang dilihat kalau dari denahnya ini oke lah, maksudnya cukup compact dan ibaratnya untuk pemilik baru atau misalkan orang yang baru berumah tangga ini oke lah gitu. Misalkan dengan 2 kamar, terus atasnya ada ruang kerja, berarti kan kita rumah ini mencerminkan memfasilitasi untuk orang-orang yang karyawan yang biasa working kerja di rumah ya, juga WFH, ada juga ada juga yang bisa buat pengusaha yang bisa udah standby aja di rumah itu udah ini enak oke kok, sama-sama 2 lantai. Oh, jadi rumah ini udah difasilitasi oleh mezanin, jadi ada ruang kerjanya nanti buat teman-teman yang tadi kita cerita sama marketing. Jadi WFH gitu, yang teman-teman WFH nggak usah khawatir, udah ada tempatnya. Nah ini gimana nih Mas Hairul? Secara dari strukturnya ini dia pakai apa nih gitu? Jadi kalau untuk rumah ini karena emang 2 lantai kita menyiapkannya pakai setapak. Pondasi setapak tapi ditambah dengan pondasi batu kali untuk memperkuat strukturnya. Gitu. Karena tapi alhamdulillah sih di tanah di sini itu tanah keras. Kita bisa lihat kok waktu penggalian juga di sini tanah keras dan tanah bagus. Gitu. Jadi insya Allah bangunan ini akan kuat. Oh, itu aja sih. Dan pencahayaannya juga bagus loh teman-teman, lihat. Iya. Jendelanya besar-besar sekali dan ini buat apa nih Mas Hairul? Kotak-kotak kecil ini? Itu untuk glass block. Itu untuk variasi fasad depan pakai glass block. Dan insya Allah akan ada variasi sinar matahari lah di situ. Jadi bagus lah, modern, dalamnya juga. Tinggi suatu floor itu sampai 5 meter teman-teman. Atas. Jadi pilihan mezanin ini opsional. Kalau teman-teman mau pakai mezanin ya seperti nanti bentuknya. Nanti kita akan lihat lagi kalau sudah jadi gitu ya.
dalamnya sih bisa. Ini kalau saya lihat-lihat ini pintunya cukup tinggi juga ya Mas Hairul ya. Iya. Jadi terkesan agak lega gitu ya. Dan ada di sini juga, ya tadi Mas Hairul bilang cukup lah ya buat tinggi orang Indonesia saat ini ya. Nah, di sini ada beberapa kamar nih Mas Hairul. Ada 2, di sini ada 2 kamar. Kamar utama dan kamar anak, di atas adalah area untuk ya. Oh, nanti tangganya dari mana? Dari sini atau dari mana Mas Hairul? Nanti kita desain dari besi, karena sistemnya jadi kayak ornamen, jadi lebih menarik sih. Oh gitu. Kalau untuk bahannya beton, otomatis ini rumah akan terkesan berat ya. Nah, jadi dengan adanya furniture atau besi-besi itu lebih terkesan ringan. Saya pernah buat itu, kalau nggak salah tangganya itu dia bisa masuk ke dalam plafon terus ditarik tuh. Ini tangganya modelnya kayak gimana? Dia atau bisa dilipat? Kan ada yang bisa dilipat tuh untuk merasakan ruang yang agak besar gitu ya. Apa tangganya dia emang fix gitu menggunakan besi atau dia ditarik atau bagaimana nih? Kalau di sini sih yang saya tahu di sini menggunakan besi, tapi kita step by stepnya berbeda. Jadi nanti akan ada kesan yang berbeda. Kalau misalkan pada rumah umumnya adalah kaki kanan dan kiri itu sama dalam satu step, tapi kalau ini akan ada zigzag. Gitu. Jadi akan ada variasi unik di situ. Jadi lebih menarik ya. Iya. Tapi pasti safety untuk anak-anak ya Mas. Insya Allah. Oke. Ini sih kelihatan ya dari pekerjaannya oke gitu. Ya karena kalau di sini saya sih menjaga kualitas, karena setiap pekerja saya harus prinsipnya adalah lot dan siku. Itu aja. Karena setiap rumah harus dilot dan harus disiku. Jadi memang udah kelihatan teman-teman ini dari luar pun kelihatan sudah nyiku ya ke jalannya ya. Jadi nggak mencong-mencong gitu. Nah, kita juga bisa ngeliat nih yang misal contoh sudutannya di sini nih Mas Hairul ya. Iya. Nih. Ini oke sih. Bagus, ini juga buat pipa listrik ya Mas Hairul. Iya, buat pipa listrik. Buat pipa listrik. Dan ini juga corannya sudah menggunakan bondek ya, bondek ya, bondek. Siap. Teman-teman. Yang dipakai buat ininya tuh. Nggak kaleng-kaleng tuh. Kita menggunakan jidar aluminium karena biasanya untuk di lapangan kita untuk meratakan ini jangan memakai jidar dari kayu. Karena kebanyakan kayu itu agak melengkung, jadi kita menggunakan jidar aluminium untuk menjaga kerapihan dan lurusnya dinding. Itu sih. Kalau carportnya sendiri berapa ini Mas Hairul? Carportnya sendiri dia kurang lebih lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 4,5 sampai 5 meter sih. Jadi cukup untuk satu mobil. Gitu. Jadi teman-teman yang punya mobil Avanza gitu kan, Xenia, sedan yang Agya, Ayla itu masih cukup lah di sini kan. Tapi kalau kayak Innova ya agak dikit-dikit kelihatan lah. Seperti itu. Oke. Terus ada apa lagi nih Mas Hairul? Kalau untuk rumah ini sebenarnya yang paling unik adalah emang di atas. Di area atas selain kita perbedaannya adalah di rumah ini plafon. Plafonnya ini kita mengikuti bentuk segitiga dari kuda-kudanya. Jadi kita kuda-kuda pakai sistem truss. Jadi nanti plafonnya akan berbentuk nggak hanya flat. Jadi nanti kita akan mendapat kesan yang berbeda untuk di rumah ini. Gitu sih. Ya, itu tadi saya bilang teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai mezanin, nah floor to floornya dia akan sampai 5 meter dan bisa dilihat nanti itu plafonnya akan mengikuti rangka baja ringannya ya. Gitu. Seperti itu, dijamin pasti luas banget deh ini bangunannya. Oh ya teman-teman, ada satu model lagi yang beda dari ini nih. Kita akan coba lihat deh ke sana. Yuk, kita ikutin. Ini Mas Hairul, saya agak kaget nih ngeliat nih jalanannya besar dan nggak ada pembuangannya. Di mana pembuangannya nih Mas Hairul? Iya, jadi kalau ini dibuat pembuangan di bawah aspal. Jadi kita bikin instalasi semua di bawah, jadi tertutup dan aman. Berarti under ya dia ya? Iya. Nah, di sini
Kenapa dibuat bawah? Karena biar terkesan elegan juga, biar terkesan luas dan tidak buang buat space lah, gitu, buang space gitu. Jadi untuk lalu lalang dua mobil di sini enak kok. Enak banget Mas. Jadi teman-teman kalau punya mobil lebih dari satu nggak usah khawatir beli rumah di sini, masih bisa parkir di depan gitu. Iya. Tidak mengganggu aktivitas warga yang lain. Yuk kita lihat yang lain. Nah nih teman-teman, ada model yang baru lagi nih dari yang tadi. Konsepnya lebih baru dari model yang udah ada. Nah ini yang terbarunya. Coba kita tanya Mas Hairul. Ini luas berapa nih Mas Hairul? Kalau ini kalau untuk bangunan harusnya tipenya sama, luasnya 6x10. Cuma karena ini tanahnya agak menyerong sedikit, jadi ini luas tanahnya akan lebih luas. Gitu. Jadi luas bangunannya sama ya dengan yang Luas tadi, bangunan sama, tapi beda. Kalau di sini lebih ada aksen bagusnya sih, di depan nih ada aksen nggak monoton. Jadi lebih ada miringnya lah, ada diagonalnya. Nanti di fasad depan juga akan ada lebih menarik lagi sih, gitu. Cuma karena ini kita belum bisa tampilkan, mungkin nanti kita kasih lihat di ini aja lah, di 3D atau di fotonya. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih ya, dari pemasangan batanya. Teman-teman bisa lihat juga nih, coba lihat tuh dari susunan pasangan batanya cukup menarik ya, maksudnya bagus gitu ya, dia nggak miring-miring, nggak ini di lot ya Mas Yung? Iya, jadi kalau ya setiap rumah tuh tugas kita sebagai pelaksana tuh harus memperhatikan lotnya sama sikunya, dan setiap kualitas dari setiap tukang kita juga yang utama dia mengakui sebagai tukang dia harus bisa ngelot dan bisa menyiku. Itu aja, makanya nanti akhir kualitas dari setiap rumah itu akan bagus, insya Allah. Mantap. Kalau kita mau ke dalam kayak agak sulit juga ya. Kalau ini apa nih Mas Hairul dia nih? Ini kelebihan tanah kah atau apa ya? Jadi untuk kafling ini kelebihannya adalah di sampingnya ada taman. Jadi nanti di area ruang tamu kita buatkan jendela. Jadi insya Allah ini pencahayaan ini bagus. Pencahayaan bagus, dari setiap kamar dapat jendela. Di belakang pun ada area tambahan, area cuci, area jemur. Itu insya Allah ini walaupun ini sebagai rumah contoh, tapi insya Allah ini pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus. Oke. Terus untuk carportnya sendiri nanti tuh mau pakai apa nih Mas Hairul? Apa dia cuman rabat beton kah atau nanti ada material lain yang masuk ke sini? Kalau untuk sementara menurut gambar dan tipikal ini adalah masih rabat beton, tapi nanti kalau misalkan ada request dari si penghuni bisa kok gitu. Oke, jadi masih bisa menerima request perubahan-perubahan yang minimal gitu dari teman-teman mau beli rumah di sini. Terkait perubahan layout atau apapun kayaknya masih bisa nih, tapi asal tidak mengubah fasad dari bangunan tersebut, karena biasa developer itu sudah memiliki izin, dia tidak boleh merubah-rubah sebelum developer itu memberikan penyerahan ini kepada pihak terkait. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai nih untuk membahas tadi terkait lingkungan, kawasan, sampai kualitas dari bangunan tersebut. Terima kasih nih Mas Hairul Ya, atas bincang-bincangan nih. Gitu. Oke teman-teman, kita akhiri video kita kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke teman-teman semua agar channel YouTube kita ini bisa terus berkembang. Thank you. Gitu.